Luka bakar yang dialami Mala di sekitar leher itu biasa disebut dengan infeksi laringitis. Oleh karena itu, untuk beberapa hari ke depan, mungkin Mala akan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Dengan berobat jalan selama 2 atau 3 minggu, saya pastikan Mala akan sembuh. Pak Gatot, berhubung saya masih banyak tugas, jadi saya tinggal dulu ya Pak. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Kamu yang sabar ya sayang. Pokoknya Tante Manda dan Om Gatot akan selalu ada buat kamu. Ya? Ya udah, kamu sekarang istirahat dulu. Kita harus bawa Mala pulang. Tentu saja, Mas. Mala kan gak punya siapa-siapa sekarang. Hanya kita keluarganya. Ya, lagian aku udah janji ke Mbak Nawa akan menjaga Mala kalau terjadi apa-apa dengan dia. Ya. Oke, Mas. Lagu Lingsir Wengi adalah kidung yang diciptakan untuk menghadapi hal-hal yang mengerikan atau angker dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kuat, selamat, terbebas dari semua penyakit dan segala petaka. Sebentar lagi kita udah mau sampai tuh. Kamala pasti suka tinggal di rumah kita. Malah, ini namanya Bagas. Ini anak paling kecil dari Tante sama Om Gatot. Anak yang paling bandel, paling jahil. Apa kalau istilah kata anak-anak sekarang? Kepo. Peko. Kepo. Iya. Kalau paling keponya betul. Tapi kalau paling bandel bukan aku. Kak Desi tuh yang bandel. Kamala, ini buat Kamala. Buat nulis, Kak. Nih. Halo. Terus abis itu langsung bisa dihapus, Kak. Nih, buat Kamala. Bagas, biarin kakaknya istirahat. Ini dia rumah kita. Kamu pokoknya anggap rumah ini kayak rumah kamu sendiri, ya? Ya sudah, aku ke atas dulu. Ya, Mas. Mbak Rahma. Iya, Bu. Mala, sini sayang. Mala, ini Mbak Rahma. Jadi nanti kalau kamu perlu apa-apa, kamu minta tolongnya sama Mbak Rahma, ya. Oh ya, Desi mana Mbak? Belum pulang. Katanya udah izin sama ibu mau jalan-jalan sama teman sekolahnya. Jangan-jangan dia mau ngerayain ulang tahun yang ke-17 ya? Oh iya, Bu. Aku bilang juga apa? Yang paling bandel tuh bukan aku, tapi Kak Desi tuh. Udah yuk, sekarang Tante anterin kamu ke kamar di atas. Yuk. Nah, itu dia kamarnya. Yuk.
Di kamar kamu. Malah, kamu itu ponakan satu-satunya Om Gatot. Tante senang bisa menerima kamu di sini. Mudah-mudahan kamu betah, ya? Loh, ya ampun Om Gatot, sampai belum diberesin. Bentar ya. Oh ya, malah Tante udah siapin baju buat kamu. Ini memang sebagian besar bajunya Desi. Tapi Tante tahu ukuran kamu sama Desi gak jauh beda. Gak apa-apa ya sayang? Nih. Sama-sama sayang. Ya udah, Tante tinggal ya. Disuruh makan sama Ibu Amanda, Pak. Apa Desi udah pulang? Belum, Pak. Kamu nekat. Kenapa anak itu kamu bawa pulang? Saya harus bagaimana? Ibunya Pak Nawang meninggal saat rumahnya terbakar. Mau nggak mau, saya harus bawa Mala untuk tinggal di sini. Kamu lupa. Waktunya sudah dekat. Apakah kamu sudah siap? Ya, saya siap.
Sampai ketemu besok ya, sayang. Hati-hati kamu. Take care. Bye, thank you. Sini, nggak apa-apa. Ntar ya sayang. Iya, Bu. Hai Ayah, hai Ibu. Hei, Hai. Desi. Nanti kalau kamu ulang tahun, Ayah tidak izinkan kamu merayakannya di luar ya. Tapi ya, aku udah ngerencanain dari awal. Masa tiba-tiba nggak jadi sih? No, ini bukan diskusi. Tahun depan Ayah izinkan. Ya, aku udah ngerencanain sama sahabat-sahabat aku. Gak ada sama Bella doang kok. Endo nih, my honey bunny gorilla. Anak kecil gak usah ikut campur nih. Udah dong. Ini berdua kok malah ribut di meja makan. Desi, kamu tuh dari tadi belum nyapa loh sepupu kamu. Ini malah. Hai. Kamu pakai baju aku ya? Desi, itu ibu yang kasih. Lagian kan ukuran kamu berdua kan sama. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kok. Udah nggak aku pakai juga. Kegedean soalnya. Desi, ibu mau ngomong sama kamu. Kamu baik-baik ya sama Mala? Apa yang udah dia alamin itu berat banget. Coba kamu bayangin deh. Dia selamanya tinggal di sini ya, Bu. Ya kan cuma kita keluarganya sayang. Terus sekolahnya gimana? Gak di sekolah aku kan? Ya, gak apa-apa sih. Tapi jangan harap aku mau dikasih tanggung jawab buat ngejagain dia nanti. Loh, kok kamu ngomongnya gitu? Desi, kamu lihat deh. Nih, kamu tuh dulu akrab banget sama Mala. Ya kan? Ya ini dulu. Sebelum dia jadi aneh. Tiga, 4, 5, 2. Dia tuh sering banget ngelamun sendirian. Kamu lihat apa? Malah kamu kenapa? Terus tiba-tiba nyanyi. Kan serem banget. Lingsir wangi, angin ngidip, rap-rap katiup, lalu apa sih? Cahyo rembulan. Sejak saat itu, aku udah males main ke rumah Tante Nawang lagi. Ih, malah lepasin. Ya itu kan dulu. Malah itu freak, Bu.
kenapa? Hah? Maaf ya, sayang, kamu jadi harus tidur di bawah. Gara-gara Bagas tidurnya merajalela gitu. Alah, kamu itu sebenarnya masih gusar, masih kecapean. Pikiran kamu juga masih melayang-layang. Jadi ya mungkin itu yang bikin kamu suka ngeliat hal-hal yang aneh-aneh. Jadi, kamu sekarang istirahat yang enak, ya. Selamat tidur ya, sayang. Good night. Amanda! Amanda! Desi! Tidak nyata. Coba.
Makanya kamu gatot. Ibu siapa? Dilupain kan? Enggak sini. Bonyok ada. Nyokap lagi ke kantor, bokap lagi di belakang tuh. Yuk kita masuk. Kangen banget. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu siapa? Anak gak jelas. Yuk. Wah, dapat 6. Des, lo itu masih suka gambar yang aneh-aneh ya? Buat lo aneh, tapi buat gue suka aja kok. Tapi emang gak ada gambar yang lain apa? Perasaan dari dulu yang lo gambar ini mulu. Coba sini, gue mau lihat. Ini siapa? Gak tahu. Gue sering mimpin dia soalnya. Gak bener lo, Des. By the way, Doni gimana? Nah, dia datang kok besok. Iya deh. Waktunya sudah sangat dekat. Sudah 17 tahun sejak peristiwa itu. Lantas kenapa? Kamu seolah-olah tidak pernah ada yang kamu persiapkan. Aku sudah mulai, Gatot. Aku sarankan, kamu harus ungsikan keluargamu dari rumah ini. Ya, tapi itu tidak mudah. Ditambah lagi istriku pasti menanyakan. Istrimu hanya bikin susah. Waktunya sudah dekat. Malah berada di sini bukan suatu kebetulan.
Mas, kamu kenapa sih semenjak kejadian Mala, kamu kayak orang lain di rumah ini? Ada yang mau kamu bicarain sama aku, Mas? Kak, ke rumah yuk Kak. Aku nggak suka di sini. Yuk Kak. Amanda. Sepertinya udah waktunya kamu harus mengetahui hal ini. Ruangan apa ini? Siapa itu? Dia adalah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu? Siapa? Kanjeng Ratu adalah dia yang melindungi pengikutnya agar selalu berada naungannya. Maaf Kanjeng. Amanda, tenang Amanda. Jangan mendekat. Aku bisa jelas, dengarkan aku dulu. Jangan mendekat. Aku suamimu, aku ini suamimu. Dengarkan aku. 17 tahun yang lalu itu. Aku bisa jelasin sama kamu. Stop. Aku bisa jelasin. Aku nggak mau dekat. Aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin. Stop. Stop, Mas. Maaf Kanjeng Ratu. Aku bisa jelasin. Kita bisa bicara di luar aja. Kak Desi, ayah sama ibu kemana sih? Ya nggak tahu, tapi semoga aja perginya lama. Kak Desi mau ngapain sih? Kak Gladys sama Kak Bella mau datang lagi ya? Ini tuh urusan anak gede, gak usah ikut campur. Ih, halo Bella, kamu jadi datang nggak? Malah. Gimana suara kamu? Wow, cheers, yeay. Kita foto dulu. Coba. 1, 2, 3. Thanks ya kalian udah pada dateng. Akhirnya lo 17 tahun juga ya, Des. Rahasia apa lagi? Hah? Apa? Rahasia apa lagi yang kamu sembunyiin dari aku? Memang kamu kadang-kadang aneh. Aku ingat kamu sering pulang tengah malam bau menyan. Dan aku pernah ngeliat ada sesosok perempuan berakar. Dan waktu aku bilang sama kamu cuma bilang aku kecapean. Aku hanya halusinasi itu, Mas. Ya, makanya kamu dengerin aku dulu dong. Stop di sini, berhenti. Amanda. Aku udah gak bisa ngeliat kamu lagi, Mas. Kamu bukan suami yang aku nikahin. Amanda,
Kamu pikir rumah-rumah yang kita punya itu dapat dari mana? Hah? Semua koleksi emas kamu, perhiasan-perhiasan kamu, semua kemewahan yang kita punya, dapat dari mana? Termasuk keperluan anak kita, Bagas. Semua aku lakukan ini demi keluarga kita. Lakukan apa kamu, Mas? Lakukan apa? Persugihan. Apa? Iya, persugihan. Aku melakukan perjanjian dengan Kanjeng Ratu. Agar aku dan keluargaku selalu dalam perlindungan materi. Stop. Jangan kamu bawa-bawa masalah keluarga dalam percakapan kita ya, Mas. Ini cuma kamu. Hanya kamu. Siapa? Kanjeng Ratu. Aku udah gak kenal sama kamu, Mas. Amanda. Sebelum aku mengenal kamu, aku terlilit utang yang sangat besar. Apa yang udah kamu bikin di masa lalu kamu sampai kamu harus berhutang? Bukan aku, Amanda. Tapi ayahku. Ayah yang cuma mewarisi hutang yang cukup besar. Aku tidak mau lagi jadi anak kampung yang tidak punya masa depan, Amanda. Aku ingin kaya. Aku cuma ingin menikmati hidupku. Aku ingin hidup layak seperti orang-orang kota. Itulah sebabnya. Kenapa aku memutuskan ketemu dengan Rahma. Pembantu kita. Sebenarnya. Dia itu dukun. Amanda. Dia adalah dukun. Penjaga persugihan Kanjeng Ratu. Kak, kocok lagi. Dapat 6 lagi. Kok dapat 6 lagi sih? Kakak. Aku dong, Kak. Cobain. Dari tadi kakak mulu yang jalan. Iya. Sebentar ya, Kak. Nah. Ya. Ya. Kak Mala. Dadanya masuk ke dalam sini, Kak. Gak bisa nih. Aku harus masuk ke dalam.
Kak, masuk aja nggak apa-apa. Dulu aku kayaknya ngeliat ayah buka gudang. Walaupun aku nggak masuk, tapi aku lihat ayah naruh kunci-kuncinya di meja kerjanya. Tapi di mana ya? Gak ada. Mana ya? Nah, ini dia kuncinya. Imbalan apa yang dia inginkan dari harta yang udah kamu dapat, Mas? Hah? Jiwa. Jiwa anakku. Jangan kamu bilang anak kita kamu jadikan tumbal, Mas. Desi kamu jadiin tumbal. Kamu kurang aja. Udah. Dengarkan dulu, Amanda, tidak ada yang jadikan tumbal. Aku sayang keluargaku. Aku sayang kamu. Juga bukan Desi. Kamu Desi. Siapa, Mas? Malah tapi dia bukan. Malah anak kamu. Malah anak kamu, Mas. Tapi dia sih. Mereka kembar. Kembar. Tapi kan wajah mereka. Kembar fraternal. Kupisahkan mereka sejak bayi. Kuberikan malam pada kakakku Nawang agar dia lepas dari kutukan Kanjeng Ratu. Tapi ternyata tidak bisa. Tapi semua percuma. Kanjeng Ratu akan kembali tepat 17 tahun dan memangsa apa yang sudah seharusnya menjadi tumbalnya. Aku salah, Amanda. Maafkan aku. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Amanda, kita harus pulang, Amanda. Kita harus pulang. Ada apa? Kenapa? Malam ini, malam menjadi gadis dewasa. Dan tanpa acara ritual khusus, kita semua akan mati. Tidak. Kita harus pulang. Kita harus pulang. Kita harus pulang, Amanda. Kita harus pulang. Ayo, Amanda. Ayo, Amanda.
semua ini gara-gara kamu, Mas. Seandainya aja kamu nggak melakukan pesugihan, nyawa anak-anak kita itu nggak akan terancam. Pokoknya kita sekarang harus segera sampai rumah. Cepetan, Mas. Loh, Mas, stop. Berhenti deh. Kok ini kita kayaknya diputar-putar di sini aja? Ini bukannya tempat kita berantem dari siang? Sebentar. Benar kan? Gimana caranya? Pokoknya kita harus cepat-cepat keluar dari sini, Mas. Kanjeng Ratu, tolong jangan sesatkan kami, Kanjeng Ratu. Kita sekarang pulang. Aku yang nyetir. Samperin yuk, serem tahu di sini. Bel, lo denger gak sih? Kok kayak ada suara gamelan ya? Udah sih, nggak penting tau nggak? Ayo, masuk yuk. Ayo, Dis, tapi. Ayo. Sadis. Wah, kemenyan di sini nih. Di perasaan gue nggak enak. Kita pergi aja yuk. Apaan sih, nggak lucu loh. Ah, nggak seru lu. Gila lo, Dis. Apa sih? Ini tuh lukisan orang apa bukan sih? Kok aneh ya? Maksud lo? Tara mau kemana? Gue mau pulang. Kok pulang sih? Ini kan acara ulang tahun gue. Ya terserah, gue gak peduli, yang penting gue mau pulang sekarang. Apa ada habis lihat apaan sih? Des, biarin kita pulang, atau enggak gue bakal teriak. Dis, percuma lo teriak. Rumah gue kan gak ada tetangga. Ya justru itu, Desi, biarin kita pulang. Minggir. Serem rumah lo. Bel, ayo. Bel.
Doni? Happy birthday, cantik. Oh my god. Kamu kan nekat banget sih. Sampai lewat jendela gitu. Terus kenapa? Iya. Thank you. Welcome, baby. Lucu banget. Bella sama Gladys mana? Ceritanya panjang dan ngeselin banget. Once again, thank you, baby. Oh iya, kita nggak bisa kemana-mana nih. Kita di sini aja nggak apa-apa kan? Di sini. Berdua. Iya. Siapa takut? Bel, lo seriusan Bel? Malah tempat kayak gini. Aduh, udah deh nggak tahu. Yang penting kita jauh dulu deh dari rumah itu. Bel, itu siapa Bel? Dia kesini Jus. Garis lari Bel. Ini siapa? Dia tahu. Gue sering mimpiin dia soalnya. Dia akan datang untukmu. Rumah kamu lumayan serem juga ya. Kita ngerayain ulang tahun kamu cuma berdua doang. Yap. Ya nggak apa-apa sih. Lebih asik. Iya nggak? Aku ke belakang bentar ya. Kamu tunggu di sini, oke?
Mbak. Sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Dia tahan. Udah. Jatuh. Dia lahir. Aku ayahmu. Ingat janjimu, Gatot. Kamu harus menyerahkan anak itu pada Kanjeng Ratu. Itu janji kamu. Dia anakku. Serahkan sama sama. Cari cara lain. Cari cara lain. Serahkan, itu janji kamu, Gatot. Dia anakku. Ada lagi. Bayimu kembar. Dia datang menagih utang. Janji ucapan yang pernah kamu buat. Berikan anak itu pada Kanjeng Ratu. Sekarang kamu sudah punya anak lagi. Don, kamu di mana? Doni? Doni? Kok ngapain kesini? Nggak ngetok pintu lagi? Apaan sih? Pergi. Maksud lo? Kamu lihat apa, Mas? Don, Doni, Pak,
jalan sekarang. Ayo. Gak mungkin. Kita tuh gak kembar malah. Kusah ngawur deh. Mala, lo kenapa? Kok muka lo pucat sih? Kenapa, Mala? Kanjeng Ratu sudah hadir. Dia akan menjemput Mala.
menyanyikan lagu Saroni yang diajarkan ibu. Nyanyikan lagu Lisa. Malah, bangun. Malah, ayo kamu bisa, ayo bantu Ayana. Kanjeng Ratu, tolong, jangan lagi ada korban Kanjeng Ratu. Yes, kamu dengarkan aja ya. Desi dan kalian adalah saudara kembar saya. Kembar Ratu. Maafkan ayah yang selama ini memisahkan kalian. Maafkan ayah. Maafkan ayah. Ayo tobat. Tobat. Ayo Des. Bangun. Kamu pasti bisa. Bangun Mala, lawan pasti bisa. Ing sir wengi angin ngide ron-ron katimanto cahya rembulan sumara kamur kaning sun hangrangsa Denging budi kang utama. Ayah janji, ayah akan kembali ke jalan yang benar. Ayah janji.